Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Tani. Teman-teman, sebelum saya nyampe ke tempat saya bertani, teman-teman, saya menemukan satu tumbuhan yang banyak khasiatnya untuk kesehatan, teman-teman. Nah, teman-teman, tanaman ini dinamakan Balakasida ya, teman-teman. Ini dianggap sebagai tanaman pengganggu bagi para petani, teman-teman. Ciri-ciri daun berbentuk opal ya, teman-teman, bergerigi di bagian tepi daun. Dan tanaman ini akan berbunga pada saat kemarau. Nah, ini bentuk daunnya, teman-teman, ini. Nah, teman-teman, ya, ini dia. Saya tunjukkan lagi. Teman-teman pasti tahu nama tanaman ini ya, teman-teman. Tapi di daerah saya karena terlalu banyak namanya, saya belum pasti nama yang mana yang harus saya ambil. Jadi saya ambil bahasa mungkin bahasa Latin atau bahasa apa, saya tidak tahu. Ini tumbuhan ini dinamakan tumbuhan ini dinamakan Balakasida. Pertumbuhannya yang sangat cepat ya, teman-teman, sehingga dianggap sebagai tanaman pengganggu bagi para petani, sehingga tanaman ini banyak dirusak dan dibuang begitu saja. Nah, karena mungkin masyarakat di sini belum tahu apa kegunaan atau khasiat daripada tanaman ini sebenarnya, karena itu mereka sering merusaknya dan membuangnya. Jadi meskipun begitu, ternyata tanaman ini memiliki manfaat yang luar biasa. Selain obat, tanaman ini bisa dijadikan pupuk organik biopestisida. Baik, saya petik, teman-teman. Saya petik dulu. Saya petik supaya bisa saya contohkan. Nah, macam-macam manfaat untuk kesehatan ya, teman-teman. Untuk tanaman Balakasida ini, yang saya tahu, teman-teman, tanaman ini bisa mengobati kista, mencegah kanker serviks, menjaga kesehatan reproduksi wanita, dan mencegah diabetes, obat vertigo, dan juga ini mujarab untuk obat emah loh, teman-teman. Saya sudah membuktikan langsung bagaimana rasanya mengkonsumsi tanaman Balakasida ini, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk obat mah saya akan praktikkan langsung karena ini pengalaman saya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir efek samping dari tanaman ini, karena selama saya konsumsi tanaman ini tidak ada efek apa-apa. Yang saya rasakan, saya lebih segar lagi, lebih sehat, dan alhamdulillah saya beraktivitas dengan baik. Balakasida ini juga menjaga kesehatan jantung ya, teman-teman, menurunkan kadar kolesterol, obat asam urat. Nah, ini dia, teman-teman, obat asam urat. Banyak orang tua yang mengalami asam urat tapi dia tidak tahu kalau tanaman ini begitu banyak khasiatnya, teman-teman. Karena tidak tahu, mereka buang begitu saja ya, teman-teman. Jadi tanaman ini seharusnya dipelihara, jangan dipunahkan. Kalau mau dibuang ya, teman, dibuang separuh saja, karena kita harus sisakan untuk kesehatan kita. Menurunkan tekanan darah, teman-teman. Menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan lambung, mencegah kanker payudara. Daun ini sudah lama saya konsumsi, teman-teman. Jadi pengetahuan saya, ingin memperluas pengetahuan, jadi saya buka Google dan akhirnya banyak khasiat yang saya temukan, teman-teman. Selain itu, melancarkan peredaran darah dan juga menurunkan berat badan. Bagi cewek-cewek, ibu-ibu yang naik berat badannya, silahkan konsumsi daun Balakasida. Insya Allah walaupun tidak secara langsung menurunkan berat badan, tapi secara perlahan-lahan sudah pasti, ibu-ibu ya, bagi para cewek-cewek. Dan yang paling penting, ini adalah penolong utama kalau kita di lokasi pertanian, teman-teman, karena di sini jauh rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi ini kalau terjadi luka pada bagian kaki, tangan karena tertusuk atau apapun, ini penolong pertama kita di sini, teman-teman. Selain itu, daun ini bisa dijadikan obat jerawat. Cara untuk mengkonsumsi untuk obat mah ya, teman-teman, cukup mudah.
cukup senang caranya. Saya akan tunjukkan langsung. Daun ini tidak ada efek yang buruk ya teman-teman. Saya sudah lama konsumsi daun balakasida ini. Dalam 1 bulan saya 4 kali bolak-balik ke puskesmas. Karena asam lambung saya dirawat inap sampai 5 hari 5 malam di puskesmas. Keluar lagi, masuk lagi, begitu seterusnya teman-teman. Dan sekarang saya sudah menemukan daun ini dan alhamdulillah saya sehat-sehat saja setelah mengkonsumsi daun ini teman-teman. Baik, saya akan praktikkan caranya, bagaimana cara untuk mengkonsumsinya. Saya akan tunjukkan langsung. Baiklah teman-teman, saya sudah ambil 1, saya ambil lagi. Saya ambil 3 pucuk saja teman-teman, karena biasa saya mengkonsumsi 3 pucuk teman-teman. Jadi saya ambil lagi. Oke, saya sudah ambil 3 pucuk teman-teman. Untuk obat mah teman-teman, saya gunakan 3 pucuk saja. Pucuk yang paling mudah. Baik. Saya ambil pucuk yang paling mudah teman-teman. Ini dia. Dan juga ini saya ambil yang pucuknya saja. Teman-teman, untuk obat mah teman-teman, saya konsumsi pagi 1 kali, saya kunyah begitu saja mentah-mentah, dan sebelum tidur 1 kali teman-teman. Jadi 2 kali dalam sehari teman-teman. Ingat teman-teman, jadi teman-teman harus rutin untuk mengkonsumsi ini. Apabila lambung teman-teman sudah baikan, sudah sembuh total, teman-teman bisa menghentikan konsumsi daun ini. Kalau dilanjutkan juga tidak apa-apa teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi teman-teman, banyak khasiat yang terdapat dalam daun balakasida ini teman-teman. Dan di daerah sini teman-teman sudah agak jarang sih saya temukan daun balakasida ini. Jadi ini saya akan konsumsi. Ini untuk obat mah ya teman-teman. Teman-teman bisa dengan cara merebusnya, dan teman-teman bisa minum air rebusan dari daun balakasida ini. Untuk obat mah teman-teman, saya mengambil 3 helai daun yang tua, 3 helai daun yang sudah tua, lalu saya rebus dengan air 1 gelas, saya jadikan setengah gelas, lalu saya minum. Apabila daun balakasida ini dikonsumsi, maka akan terasa perih di bagian perut, terutama di bagian lambung, di bagian sini, di bagian ulu hati akan terasa perih. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, karena ini mungkin efek dari daun balakasida ini. Kalau teman-teman rutin mengkonsumsi daun balakasida ini, maka rasa perihnya akan semakin berkurang, dan besoknya akan berkurang dan berkurang, akhirnya sembuh teman-teman. Ini yang saya konsumsi selama ini teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan obat kimia yang tidak perlu saya sebutkan ya teman-teman obatnya, jadi daun ini bisa menggantikan obat-obat kimia lainnya teman-teman. Jadi caranya, ini belum saya cuci teman-teman, karena ini tadi sudah hujan lebat, jadi mungkin tidak ada racun atau apapun. Petani di sekitar sini saya rasa jarang melakukan penyemprotan menggunakan racun kimia ya teman-teman. Jadi saya konsumsi langsung seperti ini. Nah teman-teman, ini saya tunjukkan untuk teman-teman, saya konsumsi, saya kunyah langsung. Oke. Bagi teman-teman yang belum atau tidak pernah sama sekali mengkonsumsi daun ini, mungkin teman-teman akan merasa enak, pahit. Pokoknya rasanya tidak enak, tapi karena saya sudah terbiasa teman-teman, jadi ini tidak ada apa-apanya teman-teman. Pahitnya sudah enggak rasa. Pokoknya rasa-rasa yang tidak enak itu sudah tidak saya rasakan lagi teman-teman, karena saya ingin sembuh. Baiklah teman-teman, jadi ini dulu tip dari saya sebelum saya nyampe ke lokasi pertanian saya di sebelah sana. Jadi saya tunjukkan ini teman-teman,
supaya teman-teman yang mengalami emah kronis, GERD atau apapun bisa konsumsi daun ini teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat teman-teman, dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih optimis lagi untuk memberikan video-video yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Farhan, saya undur diri. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.